dan saudaraku yang terkasih, di dunia ini bedah buku oleh penulisnya. Perkenankan saya merubah cara pikirnya. Pendeta Dr. Min Leonard Nababan. Mengapa saya ilustrasi ini biasanya ditulis Pendeta Leonard Min? Karena ini sebenarnya Warrior, saudara-saudaraku, buku inilah adalah hasil disertasi beliau yang dibukukan waktu beliau mengambil gelar dokternya menjadi doktor. Jadi sebagai karya disertasi yang ultima dalam akademik S3, nggak ada lagi yang bisa dibedah. Itu telah dibedah lebih dahulu oleh para profesor penguji beliau. Jadi akademik ini beliau menulis kemudian dalam bentuk buku. Itulah yang akan kita dengar nanti pemaparannya. Dengan demikian mari kita sambut Dr. Leonard Nababan, Pendeta. Tepuk tangan untuk beliau. Kira-kira apa yang akan kita lakukan sebagai berikut, saya sarankan demikian. Pertama-tama kita akan melihat video beliau yang menceritakan dari mana beliau datang, di mana beliau melayani. Waktu kira-kira berapa menit, Amang? Ada 12 menit. Itu yang pertama kita dengarkan. Setelah itu kita akan mendengar pemaparan resume daripada buku beliau yang kita sudah tahu semua judulnya. Kalau boleh saya sedikit gambarkan sebagai karya disertasi. Beliau ini bergumul melihat suatu keadaan di mana ada gejala atau telah terjadi beberapa tahun, sejak beberapa tahun yang lalu, kritikan terhadap liturgi HKBP. Ada yang mengatakan sangat monoton, yang lebih lagi, akibat itu ada semacam ras pindah beberapa dan sebagian jemaat itu beribadah ke gereja lain, denominasi lain. Itulah salah satu yang digumuli oleh beliau pada waktu itu, sehingga beliau membangun suatu hipotesa yang mengatakan kalau jemaat itu berpindah berarti ada suatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh unsur-unsur liturgi HKBP khususnya. That's hypothetical. Kalau membuat, saya ingat 30 tahun yang lalu saya diajari di universitas, Anda bangun hipotesa dan baru utility. Hipotesanya apa? Kalau memang itu yang terjadi, penelitian liturgi dan konteksnya menjadi jawaban. Itulah yang beliau tuliskan dalam disertasinya, yang sekarang akan kita lihat, mendengar paparannya secara populer. The time is yours, the floor is yours. Silakan, makan. Iya, terima kasih Abang. Saya tahu banget Abang ini betul-betul mencerahkan sekali dalam hal
bagaimana untuk memaknai masa depan ini. Saya senang Abang Tamu. Terima kasih Abang Tamu. Sebelum saya sampaikan salam sejahtera kepada kita waras wanita saudara. Mohon maaf Abang moderator, tadi ada biografi yang harus saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu secara khusus. Di sini ada yang saya banggakan ini dan kami banggakan semua. Mari kita bapak khususnya Abang Brigjen John Charles. Kenapa? Terima kasih Bang sudah ada. Dan saya juga semakin senang ada di sini Abang Tanpa Bulan Irjen. Keluarga Jemaat AKBP Jatiwaringin. Terima kasih Bang untuk kehadirannya. Dan Abang Jenderal Lumbergau sudah ada juga bersama-sama dengan kita. Jadi ada 3 jenderal yang hebat-hebat di sini. Sungguh saya bersenang sekali. Dan juga ada di sini Ketua Pembangunan Gereja AKBP, Abang Janes, Abang Heru juga sudah ada di sini. Abang Taruhun ada di sini, Abang Aki, Abang Tamburan datang dia di sini. Terima kasih Abang untuk kehadirannya. Abang Pinondan juga ada di sini. Dan tidak ketinggalan ini Inan musim tua Epali Kulto dan juga Abang Ringa sudah datang di sini juga, termasuk Abang Pendeta Mori Abang saya sekaligus guru kami. Dan saya juga berterima kasih untuk semua para panitia yang sudah berlelah-lelah dalam membuat acara. Tapi sebelumnya Abang moderator barangkali salah tiga salahnya Amang memberikan paparan yang boleh resume daripada izin urusan Amang ya, Abang moderator kami yang kami kasih dalam kehidupan itulah saya mencoba untuk menggumuli bagaimana liturgi menjawab pergumulan dari warga jemaat. Buat saya liturgi bukan hanya seremoni saja, tetapi buat saya liturgi harus mampu menjawab pergumulan dari warganya. Bila tidak, kita hanya jatuh dalam rutinitas seremoni. Kontekstualisasi liturgi ini sesungguhnya berangkat dari sebuah pemikiran bahwa Injil itu dekat dengan budaya. Dan teologi tidak mungkin statis, termasuk liturgi tidak statis. Tetapi teologi baru dikatakan teologi kalau dia dinamis. Sama dengan liturgi. Liturgi juga harus dinamis sesuai dengan perkembangan yang ada. Dan salah satu yang saya soroti, rumusan yang ada di agenda HKBP itu sudah baku, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mori sehingga apa yang dikatakan oleh pendeta di dalam liturgi atau sentuhan di dalam liturgi sudah diketahui oleh jemaat. Kapan anak sudah tahu jemaat, itu rumusan yang sudah baku. Namun dalam pemahaman pembelajaran liturgi, ternyata liturgi itu tidak bisa mengesampingkan budaya, karena masalah budaya melekat di dalam orang yang merayakan liturgi, baik budaya secara lokal maupun secara global. Dan tentunya liturgi itu juga dalam konteks kekinian tidak mengesampingkan proses perkembangan sekular. Dalam arti apa? Persoalan kemajuan teknologi itu akan dijawab oleh liturgi. Perjuangan tentang keadilan itu menjadi bagian dari liturgi. Perjuangan tentang lingkungan alam semesta itu juga menjadi bagian dari liturgi. Sehingga perayaan liturgi sebenarnya Amang Inang dalam kontekstual itu menjawab seluruh sisi-sisi dari pergumulan warganya yang dituangkan dalam rumusan liturgi, sehingga orang yang merayakan liturgi dia merasakan ada jawaban dari Tuhan terhadap apa
yang dialami. Sebenarnya banyak isu-isu yang bisa dijawab dengan liturgi kontekstual. Liturgi kontekstual itu melihat budaya atau tradisi yang ada di dalam satu suku itu, saudaraku Amang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam respons orang beribadah kepada Tuhan. Katakanlah gondang, musik gerejawi harus memasukkan unsur gondang. Katakanlah dalam prosesi atau tarian dimasukkan di dalam liturgi kontekstual, termasuk bahasa dimasukkan dalam liturgi kontekstual. Tetapi lebih dari itu, apa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh budaya tertentu, oleh warganya tertentu, itu juga harus dijawab oleh liturgi. Sehingga ibadah itu terdiri dari dua. Yang pertama pernyataan, dan yang kedua adalah respons. Yang kita katakan dengan pernyataan di dalam liturgi, Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus bahwa dialah juru selamat. Sehingga respons dari umat apa? Respons dari umat adalah dua: doa, pujian, dan satu lagi ungkapan syukur. Jadi biasanya ungkapan syukur itu dirumuskan di dalam doa dan pujian. Inilah yang harus bahagian yang integral di dalam liturgi itu sendiri. Nah, Gereja Katolik mulai tahun 1961 sudah memulai yang disebut dengan indigenous liturgi, pribumi liturgi. Itu sudah dilakukan oleh Gereja Katolik. Dan makanya di Samosir tahun 80-an Gereja Katolik itu sudah memasukkan unsur budaya dan folklore di dalam liturgi, sehingga orang banyak datang ke sana, orang-orang kita yang disebut di Samosir. Nah, di HKBP ini baru muncul mulai tahun 80-an, tetapi itu dikatakan dengan liturgi kontekstual. Di HKBP tahun 80-an itu sudah dimulai. Namun perkembangan selanjutnya di tahun 90-an itu ada yang disebut dengan liturgi alternatif, sudah dimulai tahun 90-an. Dan baru di tahun 2000 ada yang disebut dengan liturgi inkulturatif, di mana memasukkan budaya, unsur-unsur budaya dalam perayaan liturgi, sehingga gairah dari warga jemaat terlibat, dia menyapa batinnya dalam istilah budayanya di dalam konsep liturgi. Nah, inilah sebenarnya yang kita lihat di dalam kontekstualisasi liturgi. Sekalipun banyak yang mau disampaikan sebenarnya, tetapi secara teologi, kenapa kontekstualisasi liturgi ini kita gunakan? Karena dasarnya tidak ada yang lain. Alkitabiah, Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 10. Jadi kalau dikatakan kontekstualisasi, dia menyatu, dia turun, dia ada bersama, tinggal bersama. Kristus datang dalam bentuk inkarnasi, Kristus itu datang menjadi manusia. Nah, inilah juga kontekstualisasi. Liturgi harus datang kepada budaya dari setiap orang yang merayakan liturgi. Nah, karena Kristus sudah inkarnasi, maka gereja juga harus mengikuti jejak Kristus yang menyatu dengan manusia itu sendiri. Dia menjadi serupa dengan manusia dan sama seperti manusia. Artinya liturgi juga harus bisa menyatu dengan budaya tertentu atau budaya lokal yang diambil oleh orang yang merayakan liturgi. Nah, kemudian kalau itu katakanlah dari atas ke bawah. Sekarang secara alkitabiah aman itu ada yang dikatakan dengan peristiwa Paskah mengangkat kemuliaan kebangkitan Kristus itu yang mentransformasi umat masuk di dalam kemuliaan Allah, sehingga peristiwa Paskah juga menjadi alasan dari kontekstualisasi, karena dengan bangkitnya Kristus, Paskah itu
semua manusia diangkat di dalam kemuliaan, dia akan bangkit. Sehingga kemuliaan inilah yang dikatakan dengan transformasi dan kontekstualisasi di dalam liturgi. Nah, semua ini kita luruskan. Ada satu yang memang betul menjadi pergumulan di gereja kita tentang golongan. Apa itu? Kan di agenda kita sudah semuanya unsur-unsur liturgi itu tertulis rumusannya. Sudah yang sudah tertulis secara baku di agenda semuanya. Namun tanpa menghilangkan unsur-unsur liturgi yang ada di HKBP, kontekstualisasi akan mencoba merumuskan ulang kembali rumusan-rumusan yang ada di Alkitab. Katakanlah kalau hukum Taurat itu 1-10. Tapi di gereja kita juga bisa dibacakan konfesi atau katakanlah RPP boleh dibacakan. Nah, kalau ini dirumuskan RPP konfesi dalam bentuk upasa, itu sangat menarik dalam budaya. Jadi ada berita yang harus disampaikan melalui upasa orang Batak. Nah, kemudian dalam doa pengakuan dosa katakan begitu. Ini kan rumusannya sudah tertulis semua dari agenda. Ini tidak bisa ditolak. Sebenarnya rumusan dua itu boleh kita revisi dalam arti rumusan kalimatnya yang bisa menjawab pertama tentang keadilan, tentang bagaimana kehidupan ekologi kita itu dijawab, dan termasuk tentang hak-hak perempuan, anak-anak itu bisa dimasukkan rumusan ulang di sana. Apa menghilangkan urutan dari liturgi itu sendiri. Nah, termasuk dalam hal doa siapa. Jadi itu sepertinya sudah baru, dan ini akan kita beri rumusan yang baru dari liturgi kontekstual yang bisa menjawab semua pergumulan mereka. Sebenarnya masih banyak hal tentang kontekstualisasi liturgi ini, tetapi kita sudah mulai ini menghargai isu keadilan sosial, isu tentang lingkungan hidup, isu tentang gender, isu tentang globalisasi kekerasan yang terjadi, itu menjadi bahagian dari liturgi, dan itulah liturgi kontekstual yang kami sampaikan di buku ini. Terima kasih Pak Tuhan untuk sementara. Terima kasih Pak untuk bolong karena waktu buat saya singkat, tapi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pemaparan Amang Pandita kita. Sudah cukup jelas dan sangat bernas. Namun demikian Pak Pandita, kalau boleh sebagai moderator, saya mengambil kesempatan pertama untuk memberikan pertanyaan. Ya, tapi jangan sudah Pak moderator. Oh tidak aman. Karena sekalipun agak berbau sedikit akademik, tapi saya yakin Amang bisa sangat paham tentang hal tersebut. Kalau saya dengar intinya dari tadi, berarti liturgi itu harus kita lihat dari sudut teks dan konteksnya, supaya dia harus bisa menjawab tantangan zaman. Kira-kira itu, apakah memang demikian, Bang? Itu benar sekali, dan memang itulah yang kita penuhi selama ini. Karena anak muda banyak, katakanlah jajan rohani di gereja X, ada banyak jemaat yang pergi ke gereja katakanlah seperti Pentakosta. Itu sudah terjadi mulai tahun 90-an sebenarnya, dan lebih besar itu tahun 2000-an kita lihat pergeseran itu yang pergi ke gereja X untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhannya. Saya pikir itu juga yang akan kita proses seperti yang disampaikan, kondisi dan teks itu harus disesuaikan. Terima kasih, Pak. Nah, jujur saja saya harus mengatakan, Amang, waktu saya terima 2 minggu yang lalu buku Amang, saya coba baca, tapi ya umur tidak bisa dibohongin. Capacity dan speed reading saya sudah tidak berkurang. Saya suruh cucu saya yang masih muda baca, dan dia bikin, saya bilang, respons Anda apa?
jawaban dia bilang, wah kalau begitu HKBP sudah terbuka, paradigma berpikirnya sudah mulai dibuka katanya dengan membaca buku ini. Itu bagi saya positif. Paradigmanya yang dilihat mulai membuka, itu positif untuk generasi muda. Namun demikian dia bertanya selanjutnya, kalau ketakutan kayak karismatik itu karena doa itu, apakah hanya soal memotong liturgi, ataukah ada masalah aspek teologi yang lain atau doktrin? Dia bilang begitu, Bang. Gimana ini? Supaya saya bisa jelaskan ke generasi muda. Banyak aspek yang bisa membuat seseorang memang untuk pergi, dan itu haknya. Ya. Tetapi bagaimanapun kita memiliki teologi dan dogma Kristen, dan ini yang terus ada di rumusan konvensi kita, termasuk aturan-peraturan kita, RPP kita juga ada. Nah, dokumen-dokumen ini kan sebenarnya sudah menjawab apa dan bagaimana tanpa kita menuntut terhadap perkembangan zaman yang ada. Nah, masalah teologi itu kita jelas. Kalau tadi Pak Oli itu menyampaikan liturgi kita itu ada dari dua arus. Yang pertama Lutheran dan yang kedua Calvinis atau Reform. Tetapi ada juga dari Katolik sebenarnya. Sehingga kita lihat di dalam buku ND itu nyata. ND yang katakan Mazmur, Psalm, ND Psalm yang ada di buku ND kita itu awal itu dari Calvinis. Tetapi nyanyian yang pietis di Harun Lago, di Harun Lago kalau di buku ND itu aliran dari Katolik sebenarnya. Jadi kalau kita memang tidak mau Lutheran dalam hal liturgi juga, tetapi sudah mengarang kedua ini dari dua sumber yang lebih utama, Lutheran Jerman dan Nederland Calvinis Reform. Nah, tentu teologi kita berbeda dengan teologi karismatik. Karismatik kan menekankan hanya dua hal. Yang pertama, dia menekankan tentang Roh Kudus, dan yang kedua tentang penyembuhan. Itu saja. Jadi kita lihat ibadah-ibadah tentang dari karismatik itu di dua hal ini, menekankan terhadap karya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang, dan yang kedua itu selalu banyak disampaikan masalah penyembuhan dan penyembuhan. Sehingga nas Alkitab ini coba untuk dipakai menjawab dari setiap, sekalipun konteks Alkitab itu berbeda ya, tapi itu dipaksakan supaya itu bisa menjawab dari apa yang menjadi kebutuhan warganya. Buat kita tidak seperti itu. Jadi dalam teologi kita itu ada dua yang dikatakan dengan eksegese, itu penafsiran, dan eisegese namanya. Jadi eksegese itu membawa Alkitab menjawab peristiwa dari setiap orang. Tetapi yang kedua, apa yang terjadi di luar itu dibawa kepada Alkitab. Ini persoalannya. Jadi kalau gereja Katolik, kalau gereja Pentakosta atau Karismatik itu membawa apapun yang peristiwa di luar itu yang dibawa ke Alkitab. Sehingga kadang yang lebih utama adalah peristiwa di luar, bukan peristiwa di Alkitab. Padahal kalau gereja kita tidak, justru Alkitab yang satu-satunya menjawab apa yang akan terjadi di luar. Nah begitu, sehingga memang pengajar seperti itu harus begitu Pak. Terima kasih ya Mang. Nah sekarang saya lanjutkan dengan pertanyaan yang bukan beda buku lagi nih, karena tadi saya lihat video Amang yang sangat mengesankan. Kalau boleh tanya Amang, itu sejak kapan Amang bercita-cita jadi pendeta? Tolong jelaskan Amang dari mulai seperti ini. Sungguh saya itu baik Amang. Jadi saya itu kami tinggal di satu desa, tidak ada di Medan. Ya, itu namanya desa Batoga. Tidak ada dapat di peta itu. Jadi, Amang, saya masih kecil, anak-anak sudah diajarkan oleh bapak dan mama saya untuk selalu di gereja. Masa kecil Amang sudah aktif. Bapak suami.
Jadi waktu masa kecil, sekolah minggu kami selalu dipaksakan oleh orang tua, ya, untuk selalu di gereja. Dan itu kami pernahkan. Dan itu selalu. Dan banyak pengetahuan Alkitab yang saya ada di kepala saya ini justru ketika anak-anak sekolah minggu yang diceritakan. Ada remaja saya ikuti. Nah, sebelum juga saya ikuti di kampung. Jadi abang malu rasanya kalau saya katakan tetapi sebenarnya apa? Jadi itu kampung saya dengan sekolah saya itu ada 7 km. 7 km. Jadi sudah bangun pagi jam 6 karena jam 9 masuk sekolah, jalan kaki. Dari kampung jadi 14 km itu sudah harus saya jalani pulang pergi. Jadi termasuk dengan Aman Jenderal ini ada pengalaman itu. Pengalaman dengan Aman Jenderal John Chavez. Susah kami ya. Nah, atas dasar kesusahan itu kami dibentuk dalam hal spiritualitas. Sehingga kehidupan kami tidak pernah lepas dari gereja. Nah, itulah yang mendasari saya perjalanan selanjutnya di usia saya masuk SMA. SMP pun sebenarnya sudah terbentuk menjadi saya akan menjadi pendeta. Kenapa? Karena pendeta yang datang ke kampung kami itu, ke gereja kita kami itu hanya datang karena pagara aman. Jadi hanya datang 1 kali sebulan itu sudah hebat. Tetapi kalau pendeta ini datang ke gereja, wah begitu hormatnya kita sama dia, begitu sucinya. Jadi kita tunduk saja. Jadi dulu itu apa motor apa itu kutu-kutu kan? Ya. Itu motor seperti apa sekarang? Itu mobil seperti apa? Nanti itu. Tapi itu ya itu kutu-kutu. Itu luar biasa. Enak kali pendeta itu. Begitu kapan dia gagah dia memberitakan firman Tuhan, kapan saya bisa seperti itu. Begitu saya. Jadi di usia SMP, kalau SMP ya umur 15 tahun itu sudah ada kejalanan saya, sehingga saya akan terus melakukan itu. Terima kasih Pak. Nah, kalau boleh kita lanjutkan, kalau kita lihat tadi sebagian akhir daripada pelayanan Aman dalam video tersebut, itu yang penuh dengan tantangan. Nah, pertanyaannya itu kalau boleh, ini agak nakal sedikit sama pertanyaannya. Pada waktu Aman memutuskan masuk di STT dan ingin jadi pendeta, terbayang nggak problematiknya itu yang akan dihadapi, khususnya secara profesi ini akan menghidupi keluarga apa enggak gitu? Ada nggak bayangan waktu itu Aman? Ini agak nakal sedikit. Sama sekali tidak ada dalam pikiran saya menghadapi tantangan. Karena bagi saya pendeta itu adalah orang yang diberkati Tuhan, yang dilancarkan oleh Tuhan, tidak ada masalah, selalu happy. Itu yang saya pikirkan dulu ketika saya pendeta. Tidak ada kebayangkan tantangan itu ada. Tetapi kenyataan terbalik dari apa yang saya lakukan. Nah, itu jawaban yang gampang dari beliau. Mengapa saya tanya? Karena ada kadang-kadang pemenu mengatakan, saya jujur saja ikut ini ke sekolah Baranga. Aku dan mau masuk Kristen, asal masuk sekolah asing minang. Itu bisa juk, bisa pemenu. Nah, itu yang sebenarnya saya mau coba. Berarti beliau ada motivasi, sudah ada niat dari permulaan. Nah, terkait dengan niat dan motivasi, sebenarnya masa kecil dalam mengambil keputusan waktu itu orang banyak yang lebih banyak terpengaruh ibu atau ayah. Bapak saya guru, jadi bapak saya guru kepala SD di Lubang Tengah di satu desa. Ini disiplin banget. Ya, disiplinnya harus ada satu Lasman Purba. Kami satu SD dengan dia. Jadi bapak ini kalau kenapa habis kita. Kalau tidak tahu soal atau PR, wah itu keras. Bahkan pernah saya sampai di kantor bapak saya, karena Lasman Purba ini dari saya, dia lebih pintar dari saya. Sehingga bapak saya sebut sama dia, kenapa anak saya tidak bisa seperti dia?
sehingga saya diingatkan oleh bapak saya. Tapi Pak, Amang tidak pernah tidak keras kan? Iya, tidak betul. Mama saya orang yang lembut, dan dia yang selalu membela saya kalau misalnya kami ada bapak itu agak marah, mama yang membela, dan mama sebenarnya juga berdoa. Nah, kalau dikatakan siapa yang benar, sampai sekarang saya harus katakan. Tapi gini, kata saya tidak nih. Karena dua bapak saya lah saya bilang. Karena nasihat mama lah saya tahu. Jadi bapak saya buat saya semuanya sekarang. Amin. Inilah background the story book children dari Amang Pendeta. Saya tanya itu supaya kita makin mengenal pribadinya. Selanjutnya Amang saya akan kasih ke Flur. Saya tadi diingatkan oleh Amang, saya walaupun sudah agak usia maghrib, masih ingat rekan saya, saya sana, Leonard Sianturi. Saya masih mampu mengingat marganya. Jangan khawatir, ini sebentar lagi akan kita selesaikan. Siapa dari Flur sebelah kanan saya? Tolong Amang yang sebelah sana, kemudian Amang Papa Simajutan. Tolong dikasih mic-nya. Pertanyaannya singkat dan padat. Tolong dikasih mic. Langsung aja Omang. Terima kasih Amat. Perkenalkan saya Hotman Jonathan Marufur Pengkawan. Saya penulis. Saya punya nama pena Hojat Maruga. Barangkali Pak Hapen Ngaban tidak kenal saya lagi. Tadi foto itu membuat saya teringat kembali perjumpaan Pak Hapen Ngaban dengan Pur Hadi Barda. Itu forum Front Pembela Islam. Yang ambil fotonya siapa? Ya, Yang ambil fotonya siapa? bukan saya, tapi saya ada di kejadian itu. Saya wartawan waktu itu di Narwastu. Saya kawal semua perjuangan di Pondok Indah, di Pondok Timur Indah itu. Jadi bahkan saya harus pindah ke koran Batak Pos setelah dari Narwastu itu. Maka saya teringat teman saya setia sampai sekarang sama sekian dengan kejadian itu. Ada satu rahasia yang tidak diketahui HKBP, ada kegaduhan kecil di kantor Lupus Panjaitan pasca kejadian Ciketing itu. Saya masih simpan rahasia itu, kalau ketemu sama dia saya katakan masih ingat lagi, dia tertawa, terbahak-bahak. Saya sebenarnya tidak ingin menceritakan itu, tapi ingin bertanya tentang upaya kontekstualisasi liturgi. Amang Namaban, sebelum buku ini terbit, saya baca. Karena saya di penerbit, saya tahu siapa menerbitkan dan siapa tahu, saya tahu juga siapa yang mencetak. Jadi saya baca. Ini bagus, tapi jujur saya harus katakan kapalnya kurang menjual. Iya. Saya ingin bertanya satu hal. Saya anggota HKBP Jemaat Jatimurde. Gereja kami kecil. Tapi yang saya rasa banyak hal yang harus kita perbaiki. Saya setuju kontekstualisasi yang Bapak usulkan itu. Misalnya, core kita terlalu banyak waktu kebaktian, bisa sampai 5 sampai 6 core. Menurut saya ini terlalu membuat kita terganggu secara ini. Saya nggak tahu apa ini pertanyaan yang sangat mengganggu, tapi menurut saya itu saja. Bagaimana mengatur agar core itu jangan terlalu banyak di liturgi. Terima kasih. Langsung aja nanti Amang bertanya dulu, nanti baru Amang jawab. Ya. Silakan Amang Simajutan.
Pak Sumajuta Jemaat AKBP Jatiwaringin. Agak syukur sebelum saya tanya, tadi ketua kita Pak Sianturi bilang kita berdoa agar Aman Liangat bisa naik berhasil ke atas. Yang selama ini Jatiwaringin sudah berhasil dari atas turun ke bawah. Artinya dari kader turun jadi pendeta Jatiwaringin. Kali ini doa kita pendeta Jatiwaringin naik jadi kader. Amin. Mengenai buku yang abang buat, kalau saya lihat ini upaya kontekstual liturgi, artinya upaya memahami makna liturgi dengan mempertimbangkan situasi atau budaya itu kan amat. Jadi apabila ada proses evaluasi mengenai liturgi ini, mengenai konteksnya inilah namanya disebutkan kontekstualisasi. Jadi di sini karena ada proses-proses untuk memperbaiki liturgi tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Aman di sini, seandainya nanti Tuhan memberkati Aman jadi salah seorang pimpinan di pusat, apakah Aman nanti akan berjuang untuk melakukan evaluasi dalam liturgi ini, ataukah nanti secara bertahap tidak terlalu drastis? Karena saya tahu HKBP ini udah pakemnya udah ratusan tahun itu tidak pernah bisa berubah. Kalau berubah sedikit seperti kita itu aja, situ aja kalau salah atau pendeta salah menjaga enggak langsung coba sudah protes sudah hafal. Itu maksud saya. Jadi artinya di sini kalau nanti upaya kontekstual liturgi ini dilakukan evaluasi perubahan-perubahan, terutama dengan memasukkan budaya Batak, sejauh mana nanti Aman bisa mengusulkan ini menjadi liturgi HKBP yang tetap atau memang diserahkan kepada gereja-gereja masing-masing. Itu aja pertanyaan saya, Bang. Nanti semoga Bang nanti bisa melaksanakan apa yang tertulis di buku karangan Aman ini. Terima kasih. Silakan Bang. Iya, terima kasih Bang Pak Ter. Ini sahabat saya. Terlewatkan saya tidak ingin kamu. Saya sudah lihat sebenarnya Abang duduk di sana. Jadi Abang Pak Ter ini orangnya memberi kontribusi selalu di tengah-tengah ide dan pemikiran yang membangun gereja. Makanya saya salut sama beliau ini dalam hal pelayanan juga memberikan ide-ide bagaimana supaya pelayanan sesuatu lebih baik. Terima kasih Pak Ter Simanjuntak. Abang kita tahu ya, belum bertahu. Terima kasih Bang, terima kasih Bro. Saya senang sekali baru ini ketemu. Dan sampai sekarang Bang, saya belum tahu dan belum pernah bertemu dengan orang yang memoto saya itu dengan Ustaz Bar apa FP itu. Saya rindu sekali. Bila Abang tahu siapa, saya mau bertemu dengan dia. Iya Bang, terima kasih saya mengingat Abang ya, terima kasih Abang untuk ikut berjuang dalam kehidupan saya juga. Abang masalah kubur sebenarnya secara substansi saya mau sampaikan. Esensinya liturgi itu adalah dialog antara Tuhan dengan kita, pernyataan dan respons kita. Nah, sebenarnya di dalam agenda itu sudah terjadi seperti itu, tanggapan kita dan pernyataan Tuhan. Dialog kita ada di sana dengan Tuhan. Nah, terkadang benar yang disampaikan oleh Pak Tegal tadi di bagian tadi. Terkadang terputus dialog kita dengan Tuhan karena kita sudah ada dialog dari awal sampai itu akhir sudah tersusun sedemikian rupa dialog kita.
Tetapi karena itu yang membuat kita stagnan, kembali lagi ke nol, sehingga terkena respons kita dengan Tuhan. Tetapi ini sudah dimaknai oleh beberapa gereja kita. Tanpa menghilangkan peran serta di dalam ibadah, tetapi gereja sudah mengatur ini. Di HKBP Jatiluhur ini apa? Kor itu 2 dan paling banyak 3. Sekalipun kor di gereja Jatiluhur ini hampir semua kategori, cukup banyak kornya. Tetapi itu sudah diatur oleh Dewan Marturia kita. Setelah selesai pendidikan haposial, baru di situ 1 kor. Setelah kor itu selesai, baru itu warta jemaat. Setelah warta jemaat baru kor. Jadi itu saja 2 dan maksimal 3. Itu kita sudah bingung menempatkan kalau 3 sebenarnya di dalam liturgi kita. Tetapi itu benar yang disampaikan. Bagaimana kita? Saya yakin karena kurang pemahaman tentang liturgi, makanya seperti itu. Kalau ada penjelasan tentang liturgi, saya pikir jemaat kita akan mengikuti. Itu yang saya sampaikan. Dan Amak Musliman juga, terima kasih Amak untuk apa yang disampaikan. Masalah bagaimana dan apa yang sebenarnya kita lakukan setelah nanti Tuhan mendengarkan doa kita. Sebenarnya di aturan kita, Bang, aturan peraturan HKBP itu 2002 itu tentang ibadah sudah diberikan kepada gereja-gereja untuk membuat liturgi yang bisa menjawab perkembangan warnanya. Artinya itu sudah terbuka di aturan peraturan kita, sudah ada yang dicantumkan. Dan dalam perkembangan sekarang ada revisi agenda. Jadi itu di sinode kemarin juga sudah ada keputusan supaya itu ada tim untuk merevisi agenda yang ada sekarang. Nah artinya itu akan lebih terbuka untuk semua pembaruan di liturgi. Mudah-mudahan Bang, ini semakin komplit lagi nanti. Kalau saya jadi dari liturgi hari ini. Ini sebenarnya saya 2 minggu yang lalu waktu beliau pimpin sermon Amanat Tua, beliau menjelaskan rencananya dan mohon doa. Kita sepakat mendoakan beliau, tapi ada dilemanya. Secara jok kita katakan, ya ini kalau kita doakan beliau kan pindah, kita ditinggalin. Pilih mana ini kira-kira demikian. Tapi tidak apa-apa, kita mendoakan untuk hal yang terbaik, teman. Nah, selanjutnya sebelah ini ada yang mau mengajukan saran atau pertanyaan. Awak Pajadan, awak KPA. Silakan. Kelihatannya anak pendita, ingat pendita, karena dia rumah dan terus kelihatannya semua narasumber penulis loh. Dari tengah, mungkin Amal Batu Borong, silakan Amal. Anggota Pubolo ikut sifat singon B. Terima kasih. Saya Rumilat Kambulowan dari HKBP Jatiluhur ini. Terkait dengan bedah buku ini, sebenarnya pada saat saya diundang untuk hadir membaca judul, saya langsung menilai bahwa hal inilah salah satu yang perlu diperhatikan oleh HKBP kalau ingin eksis ke depannya. Karena selama ini ada anggapan HKBP ini ada kemapanan, kemudian kita juga merasakan ada keluarga HKBP terdaftar tapi dia bergereja tempat lain itu karismatik. Nah, pada kesempatan yang kali ini saya ingin bertanya bagaimana cara tulisan Amang Pendeta ini bisa diimplementasikan di HKBP. Kemudian saran yang kedua, mungkin perlu juga disurvei atau diteliti berapa jemaat HKBP yang terdaftar di HKBP
tetapi dia bergereja ke misalnya karismatik atau Pentakosta, sehingga kita terus berkembang untuk bagaimana HKBP ini untuk bisa eksis di kemudian hari. Terima kasih. Silakan Abang. Jadi pertanyaan beliau itu ini cukup positif dikatakan buku ini, saya belum bisa jelaskan. Mungkin tindak lanjutnya kalau sudah dilakukan alternatif atau kontekstualisasi liturgi itu, mungkin perlu kita punya data berdasarkan survei dampaknya sejauh mana mengurangi hal-hal tersebut, fenomena ini tadi. Silakan. Ada informasi yang disampaikan oleh Hukum bersama Jenderal. Dulu ada data kita warga jemaat HKBP itu 5 juta. Tetapi terakhir ini melalui informasi dari Hukum Pors itu yang aktif hanya sekitar 3 juta kurang lebih. Artinya 2 juta kemana? Sekalipun memang secara umum belum ada data yang pasti tentang itu semua, tetapi sudah dicoba melihat warga kita yang aktif sekarang bergereja di HKBP itu sekitaran 3 juta sampai 3,5 juta. Benar Pak, banyak barangkali aspek kenapa warga jemaat tidak aktif, bukan tidak bergereja ya, mungkin bergereja di gereja X. Banyak dan kompleks persoalan yang barangkali harus diteliti lagi dan dilihat lagi selanjutnya. Tetapi dari angka ini sudah menjadi stimulus sebenarnya bagi gereja HKBP untuk memikirkan pelayanan-pelayanan yang lebih kontekstual seperti yang disampaikan oleh Amang tadi. Dan itulah sebenarnya impian kita, Amang. Jangan setelah meninggal baru mengaku jemaat HKBP atau anaknya mau nikah baru jemaat HKBP atau anaknya mau terdiri baru jemaat HKBP. Setelah semuanya itu beres nggak tahu gimana. Tapi itu saya pikir menjadi sebuah warning lah bagi kita HKBP bahwa banyak hal yang harus kita lakukan lagi demi menjawab kebutuhan warga jemaat kita, termasuk liturgi itu harus. Nah, aplikasinya apakah ini sudah kita lakukan? Masih satu kali nggak amalnya. Semasa saya waktu Presbyterian kita ada ibadah kulturatif kita lakukan yang di rumah pertemuannya. Ada 5. Nah, sekalipun pada ketika itu ada suara-suara apa itu bagaimana itu? Ya itu wajar dan tidak salah kalau dipertanyakan karena kita masukkan bagian di dalam ibadah. Bom dan sebelumnya kita masukkan, termasuk pasal kita masukkan di dalam ibadah. Ada banyak orang yang mempertanyakan. Ya karena itu saya pikir masukan yang sangat baik dan itu tertantang saya untuk menjelaskan itu sehingga ibadah itu bercara inkulturatif dan menonton semua enak dilihat. Ada orang yang mengapresiasi, ada yang setengah apresiasi, ada yang sama sekali kapan kita lakukan lagi seperti itu ya kan begitu. Tapi itulah kita mau mencoba untuk melakukan. Kalau sama seperti yang dikatakan oleh Mas Juta, apakah ini revolusional kita lakukan atau tidak revolusional? Yang penting ada penjelasan pemahaman dulu, baru itu kita lakukan secara bersama-sama. Demikian Amang kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Amang Nawaban, silakan Amang. Ini permintaan khusus karena saya mau jadi dan masalah kita Bang. Terima kasih moderator yang saya hormati Awang Pendeta Mori, Awang Sekjen ini dulu di zamannya pernah kami sama-sama dulu menangani kasus Duluk Sanggup. Ini yang saya sikapi terkait dengan, karena saya belum baca bukunya jadi saya belum bisa mengomentari buku, cuma yang saya lihat dari pernyataan-pernyataan masalah liturgi sini yang saya lihat di HKBP ini memang ya kegiatan beribadahnya sangat monoton sehingga banyak juga teman-teman ini pindah gereja yang karismatik tadi alasannya ngantuk katanya di gereja
sebenarnya karena malas saja mungkin. Tapi sebenarnya bukan alasan. Iya. Ya. Memang banyak perbedaan ini mungkin di perkotaannya, tapi kalau di pedesaan ini banyak faktor-faktor pindah. Iya. Pendeta mungkin berkhotbah nembak-nembak, Iya. pindah dia, ya kan? Tidak transparan, burung-burung, Pindah dia. Nah, itu banyak faktornya. Sebenarnya tidak satu masalah. Iya. Terus itu masalah tadi dibilang masalah beribadah ini ya. Memang sekarang di HKBP saya lihat begitu selesai pengakuan dosa atau kata persial, barulah di situ mulai kor ya korinahanna, apa remaja, ama, baru dia titik, habis titik kor lagi. Sebenarnya itu tidak malas masalah ya. Itu mengakomodir yang jemaat-jemaat yang sudah terlatih kor. Cuma kadang-kadang kenapa lama-lama karena ada arisan, ada pesta. Jadi sebenarnya sih itu pribadi-pribadi. Pada prinsipnya sih tidak semua. Memang banyak. Dan kedua untuk perubahan liturgis ini kan memang adanya di kantor pusat. Kita juga sebagai gereja atau ruas tidak mudah juga untuk merasakan ini. Tapi kalau pimpinan saya rasa dari Evorus, departemen ataupun Prapreses mengambil suatu keputusan untuk merubah itu, saya rasa dengan perlahan-lahan bisa. Ya, yang tidak bisa dirubah itu hanya Alkitab dan Al-Quran katanya. Undangan masyarakat bisa diamandemen kan? Ya. Banyaklah di HKBP ini banyak ya. Mungkin juga saya juga pernah dulu dengan Mbak Tuan Sormin. Masuk HKBP ini juga susah. Ya, jadi susah masuk HKBP daripada masuk surga dan karena apa, kita pindah dari Papua, kita nggak ada surat pindah. Harus mana surat pindahnya begini Bapak, terlalu ribet, Birokratis. birokrasi sangat ini. Nah ini mungkin yang bagaimana nanti apabila Abang Pendeta ya mudah-mudahan Tuhan memberkati terpilih menjadi kepala departemen ya, dalam hal ini Departemen Marturia, mendikapi hal ini ya kan. Dan kedua contohnya di gereja memang kita di gereja ini kita kepertaan aja kita malu-malu. Dia udah nyanyi bagus-bagus, memberikan apresiasi kita kayaknya takut gitu ya. Sudah bagus-bagus ini kor baik kor remaja, kor ina, kor ama, tidak ada yang pernah tepuk tangan kalau nggak dikomando sama pendeta. Padahal itu kan itu menghidupkan yang ngantuk-ngantuk sebenarnya. Kan bilang pujilah Tuhan dengan sukacita bersorak-sorai. Tapi di HKBP ini emang takut juga. Bagaimana nanti menyikapi hal ini apabila terpilih menjadi salah satu pimpinan di gereja ini. Terima kasih. Saya rasa itu sudah pertanyaan. Soal tepuk tangan itu memang benar kita merasakan. Tapi katanya para teolog HKBP itu mengatakan pujian itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk suara kor katanya. Tapi para kasih surat malah mengadu suara. Saya rasa masih ada yang belum bertanya. Itu anak 5 juta, ada 5 juta. Silakan Abang. Udah-udah abang bangga sekali orang mendukung pengaruan. Ada yang boleh? Oh, Amang kepada. Silakan Amang. Kita sudah punya presiden yang baru, jadi yang kuat ya. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta sama moderator, Amang Mori ya, pendeta yang telah pensiun, kalau bilang selalu rajin bersama kita semua ya. Sama Amang channel kami, semoga kita semua sehat, aman. Jadi apa yang disampaikan masalah liturgi, kita jarang menampilkan liturgi itu dari logika. Selalu kita menilai liturgi itu dari teologi. aspek teologi.
Sekarang saya tanya, apakah tahu itu logikanya bagaimana? Warga KBP. Saya yakin hampir semua dari sini nggak tahu. Nah, itu saya pelajari. Kenapa demikiannya? Oh, kita mengaku dosa dulu. Kenapa iman kepercayaan diucapkan sebelum khotbah? Kenapa nggak setelah khotbah? Baru kita iman kita tambah lebih bagus. Tapi ternyata iman itu setelah kita mengaku dosa, iman kita yakin. Nah, setelah kita khotbah, baru kita ada kolektor kedua. Makanya apa yang terjadi? Kolektor pertama yang kedua pasti lebih banyak. Karena apa? Oh ya udah khotbah ya. Itu hipotesannya. Tapi secara logika kami bilang justru dulu yang didapat oleh HKBP lebih kecil dengan 3 kali daripada 1 kali. Kayak kami mau ke gereja, konser 50.000, saya harus 3 kali. Belilah permen. Jadi 10 gitu loh. Ya bombong. Jadi di semua gereja HKBP di depan pasti ada warung yang siap uang kecil berapa permen. Ini kita bicara logika ini kan. Jadi realita supaya jangan sampai harusnya kita ngasih banyak jadi sedikit kan kita pecah. Karena apa? Kita malu kalau kita nggak masukin kita kan malu lalu sebelah. Ya kan hanya malu aja gitu ya. Jadi coba disampaikan secara logika, disampaikanlah brosur-brosur. Kenapa sih liturgi kita seperti ini? Ya, bagaimana kita menjawab apa yang kita berusaha kepada Tuhan menjawab kita dengan gembira dengan nyanyian itu ya. Jadi dengan adanya logika ini kita tahu ternyata logikanya seperti ini sehingga kita semua tahu. Nah, kedua perlu diketahui bahwa HKBP mohon maaf berjalan lambat majunya, tapi sekarang ini sudah mulai berlari cepat karena sudah terbuka. Karena Pak, kelemahan orang Batak cuma satu, susah mendengar. Iya, mau didengar. Kenapa susah mendengar? Karena apa? Itu begitu disampaikan saran protes, tahu sudah di situ nggak mau tapi protes gitu ya. Bukan apa? Menganalisa. Sehingga kalau kita lihat gereja di luar, maaf ya, saya juga sering ke gereja-gereja lain hanya mau lihat gitu ya. Ternyata di beberapa gereja, ya mau saya sebut di sini ya, Mawar Saron, jadi banyak pendetanya dari pendeta kita yang nggak kepake. Tapi di sana kok jadi bagus gitu ya. Ada apa? Fenomena apa ini? Ya nggak apa-apa supaya kita tahu, oh fenomenanya seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya buku ini kita mulai tahu, oh seperti ini tuh disusun secara logika. Mudah-mudahan kita ke depan HKBP jauh lebih baik lagi. Sama seperti anak saya, wah kalau gereja bahasa Batak percuma kami nggak dapat apa-apa khotbah. Jadi kami terpaksa karena kami maunya bersama-sama dengan anak ya, kami yang ngalah. Kadang-kadang ikut Ipsus ya. Ipsus itu salah satu upaya. Nah, tetapi yang jadi masalah, gereja HKBP susah mendengar lagu kita sendiri. Kenapa? Karena sound leadernya itu keras sekali gitu. Jadi suara kita sendiri nggak tahu bagus apa enggak gitu loh. Alangkah baiknya sound leader itu dikurangi. Kalau memang kurang semangat, baru sound leadernya mulai mengangkat gitu. Kalau sound leadernya agak pelan, sehingga suara kita bernyanyi juga kedengaran. Jadi saya suara belakang orang belakang ini saya nggak dengar, lebih dengar suara sound leader. Nah, ini saran ya Bapak. Ini ya mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi ya. Tapi itu serang saja, kita semua untuk HKBP sudah banyak perubahan dan kemajuan yang sangat besar sekali. Mudah-mudahan Amang bisa memperbaikinya ya. Kita berdoa. Yang penting satu, kita di gereja HKBP ini pendeta kita nggak boleh pindah. Boleh pindah kalau jabatannya naik. Terima kasih. Kalau ada yang mau kalau silakan Amang, kalau ada. Itu terima kasih Amang semuanya, masukan sedikit yang disampaikan oleh Amang Napapan dan Amang Jenderal itu masukan yang saya pikir sangat berharga sekali. Dan
kalau juga si tua Pak Haradu bergumul tentang apa yang disampaikan Abang tadi, solidar berlaku kuat sehingga suara kita tidak kedengar, malas jemaat menyanyi karena suaranya tidak didengar, hanya musik dan solidar yang kuat. Itu sudah kami ngomong bersama melalui Dewan Marturi supaya itu ada pemberdayaan lah tentang liturgi sebenarnya, sehingga solidar dan musik itu jangan terlalu kuat dong. Yang asli suara kita adalah manusia, itu yang original yang harus kita dengarkan. Jadi terima kasih masukannya, Mak. Kita berkumpul bersama dengan itu. Mudah-mudahan atas kebersamaan kita semua itu di gereja kita HKBP semakin baik, semakin lebih hidup lagi, dan semakin hangat lagi untuk memuji Tuhan. Terima kasih Abang Noroban, kita sudah memberikan masukan juga sangat berharga sekali. Bagaimana gereja kita berupaya untuk membangun liturgi itu dalam pergumulan warga jemaatnya. Terima kasih yang Abang untuk masukan ini. Dan saya pikir ini yang bisa saya sampaikan Abang Moderator. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Abang Pandita Noroban. Karena sudah nggak ada lagi saya lihat yang ingin mengajukan pertanyaan dan saran atau komentar, maka tiba saatnya kita akan mengakhiri. Ada buka ya? Oh, silakan Abang. Ayo Pendeta Marido. Jadi Sebetulnya kan boleh Pendeta sama Pendeta. saya bukan bertanya, saya hanya mau menyampaikan beberapa pesan. Ya. Yang pertama, nak mulai setahun buku MD kita dulunya hanya 500-an oleh Bapak Pendeta JAU Dodok Saibu, kemudian dicantumkan, dimasukkan lagi sehingga lebih dari 800. Jadi maksud saya sebetulnya HKBP harus berterima kasih sangat banyak kepada Bapak Pendeta JAU Dodok Saibu. Selain itu, beliau sudah menyuguhkan, mempersembahkan musik box dan menurut saya sangat bagus, very insightful. Kalau itu kita pakai jadi panduan, minimal temponya, dan tempo itu sudah dihitungnya sesuai dengan matriks yang sebenarnya, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Oleh sebab itu, buku MD kita itu sebetulnya resource-nya dari Eropa yang sudah dinyanyikan abad 16 sampai abad 17, bayangkan 200 tahun. Kemudian disadur, dimasukkan menjadi buku MD HKBP mulai dari abad 19 menjelang akhir abad 19. Jadi sebetulnya usia dari MD kita itu minimal sudah 400 tahun. Tapi itu bukan saya katakan kita buanglah, kita pakailah seadanya sesuai dengan konteksnya siapa yang beribadah. Banyak buku MD kita itu lojahian mengintip. Iya. Lojahian. Iya. Namun kita dorma satu beribadah pemuda tidak dipahami lagi, dan tidak menyentuh sedikit pun. Itu barangkali menurut Bapak Jenderal ada banyak remaja termasuk kita, bahkan orang tua juga suka ke gereja-gereja denominasi. Jadi sebab itu saya sarankan, buatlah nanti kalau sudah menjadi kali. Karena kalau hanya pendeta resort, saya yakin takkan bisa itu. Takkan bisa itu. Saya pun waktu sekten maka bisa. Saya pikir itu
bahasa Indonesia, sudah ada bahasa Indonesia PN. Saya salah seorang di situ penerjemah. Jadi buatlah minimal ada suplemen. Suplemen itu terdiri atas 2 dan 3. Suplemen sekolah minggu, suplemen remaja pemuda. Kita ini sudah berapa negeri kita? Makin kali ada isian ede nakai tehoni, nabi kesat dia mana pulau, mana ngabur si orang tadi yang benar itu. Sudah kita kumpul persembahan, ada yang itu. Dan baru selebih semua baik. Kan enak kan? Enak komentar. Enak. Itu pun dimasukkan lagi di suplemen. Lagu-lagu yang ada di karismatik, yang ada di mana-mana itu, semua itu 100% itu dari Amerika. Sekarang tidak ambil yang dari Amerika itu yang sedang ngetok di sana di Indonesia dulu. Kita ambil, kita terjemahkan, masukkan. Jadi ada suplemen minimal 3. Jadi siapapun nanti ya, ini campur mau saudara. Nah saudara lu jadi mama penting, apa lebih itu? Dan up to date, ingat saja. Jadi saran saya, karena kebijakan rock to Maturia Department, ya, direktur, tapi direktur kepala begini. Kalau nanti jadi itu kepala departemen, baru mungkinlah apa yang saya sampaikan ini bisa dibuat. Baru Anda dari Kopdo, Presis, yakin tahu, itu sudah dan tahu. Jadi nggak usah jadi Presis, langsung ngaku biar. Ya, jadi itu nyanyian. Yang kedua, dalam konteks liturgi saya sudah terangkan tadi. Bagaimana liturgi kita yang tanda kutip tadi itu. Ini tanpa maju. Gak mungkin dunia ini tanpa maju. Setahun lagi nggak seperti ini lagi. Nanti tahun 2045, aku boleh beda sih. Koswara. Lalu perubahan. Dan gak pernah ilmu itu, teknologi itu mati. Sekarang pun tidak mau semakin cepat. Sejak tahun, kemana kita mengadu? Tahun lagi bapak pilih kalau antena di pinggir antena. Berapa pola terbalik dalam Amerika itu? Jadi maksud di sini ibadah top ikut berkembang asabui menampung keinginan luas. Karena kalau lebih banyak dan satu misalnya di jam malam di hari ini, karena itu jam baru nanti mayas kita burung nanti sih 100.000 di hari ini 10 juta sama yang ini karena berjalan yang tidak jauh ini berbeda. Alani unsur oke mungkin ikut kaya minimal apa kali sesudah lagi iya arah termasuk dong bagian ini Maturia persembahan cukup sekali HKBP sektor sudah lebih 15 tahun hanya sekali tapi lebih besar dari apa dia dalam tarai bahani lemor orang katolong selamor hari menurut sekali 100.000 hebenga ngaturin anak 50.000 ina ya 20.000 ina nggak tukaran lagi keluarga 2.000 di bawah udah ini jadi konsistori berbeda itu hebenga ini kita nomor sana lah tinggal 2.000 nomor cowok harga 100 dia udah nggak tahu di dulu harga 100 nomor cowok jadi sadar kamu sahaya berdua silu jaminan 55% itu pusat ini
anak saya dan anak IPD dan Uria, tak cukup nama hanya masukan. Mulai masukan nih Abang Mori sebagai senior kita. Tapi itu menarik memang sama Pak Bidang. Masalah persembahan nampaknya perlu dilihat karena fenomenanya orang datang ke gereja itu, apalagi orang Batak, paling tidak saya mengatakan menengah ke atas, sudah menentukan dari rumah berapa yang akan dikasih. Ini fenomena yang perlu diteliti kembali. Jadi mau bikin berapa kali pun itulah inamai. Nah, kami dulu pernah di Amanat Tuaku mau bikin survei seperti ini ya man, tapi tanpa menyebutkan nama seorang hubungan waktu itu mengatakan yang mirip, ya sudah. I don't want to blame him for that. Tapi itu betul, orang itu bahkan sebenarnya apalagi orang Batak sudah menentukan bawa sekian, you mau 10 gadget karena di bawah 100.000 atau berapa ya tukar dulu bangun seperti yang aku tahu. This reality. So ini beban ini kita doakan Amang berhasil. Ini juga doa berhasil ini, Amang Mori juga bisa doakan calon yang satu lagi. Ya kita jujur aja lah. Nah, saya juga mendoakan yang lain. Tapi kita pada malam ini kita ucapkan selamat ke beliau dengan bedah buku ini, dan buku ini menurut saya sangat bermakna, perlu kita miliki, perlu kita berikan kepada generasi muda karena ada situ menunjukkan ada paradigma baru di HKBP. Itu yang paling utama. Ada perubahan paradigma, membuka diri untuk perubahan, adjustment. Ada masalah inkulturasi, ada akulturasi. Nah, whatever you call the name, tapi yang utama itu ada dibuka paradigma berpikir, bukan paradoks paradigm. Ini agak jadi akademik jadinya, udah lah, nggak usah dilupakan aja istilahnya. Jadi selamat Amang, kita doakan di sini. We wish you all the best di Sinode Godang. Tepuk tangan untuk Amang Pendeta.